新番組ウルトラマンオメガダイジェスト TV. Hey kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Shin. Kali ini kita akan membahas tentang trailer resmi dari Ultraman Omega. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau Ultraman datang ke dunia yang bahkan gak tahu apa itu kaiju? Yup, gak ada SSSP ya, gak ada sejarah monster, dan bahkan gak ada yang tahu siapa itu Ultraman. Trailer Ultraman Omega baru aja rilis dan ya ampun, ini bukan sekedar series baru, tapi kayak ngelihat reboot spiritual yang bener-bener beda dari biasanya. Yuk kita bahas semuanya dari gerakan tangan sampai armor penuh gimmick. Ya siapin cemilan arek-arek, mungkin ini bakal seru nih. Satu hal yang langsung nyangkut di kepala pas nonton trailernya adalah gerakan tangan terbuka si Omega. Bukan cuma satu kali, tapi diulang-ulang. Dan ternyata itu bukan cuma gaya-gayaan. Gerakan ini punya nama resmi yaitu Omega Scope. Gerakan ini dibilang semacam simbolik. Tangan terbuka bukan tanda mau nyerang ya, tapi justru nunjukin kalau Omega ini datang buat melindungi, bukan menghancurkan. Ini semacam sinyal bahwa si Sorato alias Ultraman Omega tuh pahlawan yang mikir dulu sebelum tonjok. Jadi bukan sekedar petarung, tapi penjaga dan pemelihara kedamaian. Dalam konteks naratif, ini juga keren banget karena menunjukkan niat si Sorato, yaitu komunikasi dulu baru ajar kalau perlu. Premis dari Ultraman Omega ini juga menarik. Jadi ceritanya si alien atau si Ultraman ini tuh jatuh ke bumi dan gak sengaja jadi manusia bernama Sorato. Tapi yang bikin beda, dia ini gak punya tujuan kayak Ultraman lain. Dia clueless lah. Literally nggak tahu kaiju itu apa, nggak ngerti cara hidup manusia, bahkan hal simpel kayak makan ramen pun bikin dia bingung. Disinilah unsur komedi dan drama dicampur jadi satu. Bayangin alien super kuat tapi kagok pegang HP. Tapi makin lama dia mulai ngerti apa arti jadi manusia dan mulai tumbuh rasa tanggung jawab sebagai pelindung bumi. Ini bukan cuma kisah pahlawan ngelawan monster, tapi juga perjalanan personal tentang jati diri dan adaptasi. Oh ya, nama Sorato itu dikasih langsung sama Kose ya, orang pertama yang nemuin dia setelah dia jatuh ke bumi. Dan yang bikin makin menarik adalah Kose ternyata tahu siapa Sorato sebenarnya sejak awal, alias identitas Ultramannya udah dia sadari. Ya nggak disadari lah. Di trailernya juga ada satu scene yang menunjukkan dia berubah, si Sorato ini berubah di belakang Kose ya, atau di depannya Kose. Walaupun si Kose ini belum langsung diumbar identitasnya ke semua orang ya. Satu hal lagi yang bikin Ultraman Omega beda adalah settingnya. Dunia di series ini tuh belum pernah diserang kaiju sebelumnya. Jadi waktu kaiju pertama kali muncul, panik massal, pemerintah bingung, rakyat panik. Dan gak ada tim khusus kayak SSP yang biasanya udah siap siaga. Hal ini bikin Omega jadi harapan satu-satunya. Tapi juga bikin konflik makin seru nih, karena orang-orang gak langsung percaya Omega bukan dianggap pahlawan dari awal, malah mungkin dicurigai. Makanya perkembangan hubungan antara Omega dan manusia bakal jadi poin penting di sini. Dunia ini bukan cuma latar, tapi juga karakter yang ikut tumbuh. Ya seperti Sorato lah yang mulai ingat bahwa dia adalah Ultraman Omega atau alien Omega ya. Nah ini dia bagian yang bikin pecinta aksi ngiler ya, Fusion Armor. Di trailernya kita dikasih lihat dua mode utama, yaitu Rekiness Armor dan Trigaron Armor ya. Keduanya adalah hasil dari kaiju yang diubah jadi senjata atau pelindung buat Omega. Rekiness berubah jadi mode pedang atau Rekiness Caliber. Ini cocok buat serangan cepat dan gaya bertarung gesit. Sementara Trigaron berubah jadi cakar tajam dan multifungsi, cocok buat pertarungan jarak dekat plus tebasan gelombang energi.
Sistem armor ini bikin gaya bertarung Omega jadi fleksibel. Dan sepertinya juga bakal mempengaruhi ceritanya. Kayak Omega tuh harus pinter-pinter kapan harus pakai yang mana. Atau mungkin bahkan konflik batin saat harus mengandalkan kekuatan kaiju nih. Gak lengkap rasanya kalau bahas trailer tanpa ngomongin musik dan narasi. Nama narator yang menyuarakannya adalah Ryo Kinomoto, salah satu suara legendaris di dunia Ultraman. Suaranya langsung bikin merinding, tegas, berat, tapi juga penuh makna. Berasa banget kalau ini cerita yang punya bobot dan gak asal-asalan. Lagu pembukanya juga gak main-main, judulnya Bright Eyes. Dan dibawain sama S ya. Musiknya cepat, powerful, dan cocok banget sama visual heroic plus scene armor vision. Musik ini bukan sekedar tempelan, tapi beneran bantu ngebangun suasana, yaitu suasana semangat, harapan, dan perubahan diri. Kombinasi narasi dan musiknya bikin trailer ini terasa megah dan emosional di saat yang sama. Dua karakter pendukung yang mencuri perhatian dari awal adalah Hoshimi Kose dan Ichido Ayumu. Kose adalah sosok yang pertama kali menemukan Sorato setelah ia jatuh ke bumi. Dia bukan hanya jadi penyelamat, tapi juga semacam pembimbing awal buat Sorato dalam mengenal dunia manusia. Kose punya vibe kalem tapi penuh rahasia, dan dia tahu sejak awal bahwa Sorato itu bukan manusia biasa. Sementara itu Ichido Ayumu punya peran yang lebih aktif nih secara sosial ya. Dari potongan trailernya, dia kelihatan sebagai tipe karakter yang vokal dan mungkin skeptis terhadap Sorato di awal. Tapi justru lewat interaksi Ayumu kita bisa lihat gimana kepercayaan terhadap Omega bakal berkembang. Ayumu mungkin jadi jembatan antara Omega dan masyarakat luas. Karakter yang awalnya ragu tapi lambat laun mulai percaya dan bahkan jadi sekutu penting nih. Ultraman Omega kelihatannya bakal jadi sesuatu yang beda dari seri-series sebelumnya. Dari konsep dunia tanpa kaiju, pahlawan yang gak tahu dirinya siapa, sampai armor fusion dan simbolisme tangan terbuka, semuanya terasa fresh tapi tetap punya jiwa khas Ultraman. Trailer ini nunjukin kalau Omega bukan sekedar pahlawan baru, tapi juga harapan baru buat franchise ini. Dan yang paling penting adalah Ultraman Omega bukan cuma buat anak-anak nih. Ini buat kita semua yang tumbuh bareng Ultraman dan pengen lihat cerita yang punya aksi, hati, dan makna. Siap-siap ya, Ultraman Omega bakal tayang tanggal 5 Juli 2025 serentak ya, di Jepang dan di channelnya Suburaya tentunya ya, karena kayaknya ini bakal jadi salah satu series yang paling banyak dibahas dalam sejarah Suburaya. Yaitu adalah kesimpulanku soal trailer Ultraman Omega. Gimana nih menurut kalian? Menurutku sih armornya ya yang bikin keren. Ini ada dua yang diperlihatkan di sini. Entah kalau seriesnya udah berjalan, ada armor lain mungkin. Aku harap itu bukan cuma 2 armor aja, ada lebih lah, ada 3 mungkin, ada 4. Kalau nggak ada tambahan juga nggak apa-apa. Ya kalau arek-arek punya teori soal kaiju-kaiju yang bakal muncul, atau penasaran siapa sebenarnya Sorato sebelum jatuh ke bumi, langsung aja tulis pendapat arek-arek di kolom komentar, kita diskusi di situ. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.